Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Kalian bukan siswa eligible atau kalian siswa yang termasuk siswa gap year, atau mungkin kalian masih bingung tentang seputar SBMPTN tahun 2022. Simak video ini dari awal sampai akhir agar mindset kalian berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat agar kalian bisa diterima di SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, maupun jalur-jalur masuk perguruan tinggi lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas 6 keistimewaan adik-adik mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022. Simak video ini dari awal sampai akhir agar kalian mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh seputar SNMPTN, SBMPTN, dan KIP kuliah. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon dukungannya dengan cara like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada adik-adik untuk share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Langsung saja saya informasikan 6 keistimewaan adik-adik mengikuti UTBK SBMPTN 2022. Yang pertama, UTBK SBMPTN tahun 2022 dilaksanakan secara terpusat. Adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN adalah jalur masuk tes masuk perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh LTMPT sebagai lembaga independen yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Karena ini terpusat, makanya seluruh pendaftaran, regulasi, dan seluruh aturan-aturannya akan diinformasikan secara akurat dan terpusat oleh LTMPT. Dan website yang harus adik-adik kunjungi adalah di www.ltmpt.ac.id. Di situ adik-adik bisa melihat kuota dari mahasiswa, daya tampung, kemudian panitia lokal, maupun informasi-informasi yang berkaitan secara teknis seputar SBMPTN. Yang kedua, bisa diikuti oleh 3 angkatan. Adik-adik perlu diketahui juga bahwa siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia, SBMPTN adalah jalur masuk perguruan tinggi yang notabene memberikan kesempatan selebar-lebarnya bagi adik-adik yang duduk di kelas 12 maupun yang sudah lulus adik-adik dengan indikator di 3 angkatan di tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 ini. Jadi bagi adik-adik yang mungkin tahun kemarin masih gagal atau tahun-tahun sebelumnya masih gagal dan ingin mencoba di UTBK SBMPTN tahun 2022, maka ini diizinkan. Next, yang nomor 3, kuota paling besar di seluruh perguruan tinggi negeri maupun di politeknik negeri. Adik-adik secara informasi dan akurat, LTMPT merilis bahwa kuota untuk SBMPTN maksimal 40%. Ini bisa kita lihat dari indeks penerimaan di semua universitas bahwa tes masuk perguruan tinggi melalui UTBK SBMPTN adalah kuotanya terbesar. Dan otomatis peluang adik-adik masuk di perguruan tinggi negeri yang adik-adik inginkan semakin besar. Kemudian yang nomor 4, pelaksanaan UTBK SBMPTN di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Dengan aturan ini adik-adik bisa memilih tes atau tempat tes yang adik-adik tuju di dekat domisili adik-adik. Jadi jika adik-adik memilih perguruan tinggi, misalnya adik-adik domisilinya di Ambon, memilih di Universitas Indonesia, maka adik-adik tidak perlu repot tes di Universitas Indonesia. Adapun beberapa aturannya sebagai berikut adik-adik. Untuk adik-adik yang memilih di 2 perguruan tinggi negeri, ada beberapa syarat. Yang pertama, jika memilih 2 perguruan tinggi, salah satu perguruan tingginya wajib berada di provinsi domisili adik-adik sekolah. Jadi misalnya adik-adik berdomisili di Jawa Timur, ketika adik-adik memilih
pilihan pertama di Jakarta, maka pilihan kedua wajib di universitas yang ada di Jawa Timur. Kemudian jika adik-adik memilih hanya salah satu perguruan tinggi negeri dan satu jurusan saja, maka adik-adik bisa memilih di semua universitas dan politeknik negeri di seluruh Indonesia. Kemudian yang nomor 5 adik-adik, yang paling dinantikan adalah biaya di tes UTBK SBMPTN ketika adik-adik diterima jauh lebih murah. Adik-adik perlu diketahui bahwa masuk di perguruan tinggi negeri dan biayanya tergantung jalur masuknya adik-adik. Untuk SNMPTN dan SBMPTN, panitia dan Kemendikbud melalui perguruan tinggi negeri yang ditunjuk hanya membebankan biaya SPP atau kita kenal dengan UKT saja, sesuai dengan penghasilan orang tua adik-adik ketika mengisikan di verifikasi di PTN-PTN yang adik-adik tuju. Nah, rentangnya di angka 500.000 sampai 7 juta. Artinya, jika adik-adik nanti diterima, maka adik-adik hanya membayar UKT yang diverifikasi. Misalnya 2 juta, 3 juta per semester selama 8 semester adik-adik. Dan tidak ada uang pangkal atau sumbangan yang seperti disyaratkan untuk adik-adik yang melewati jalur kemitraan dan jalur mandiri, sehingga sangat membuat orang tua adik-adik diringankan. Kemudian yang terakhir adalah di UTBK SBMPTN, adik-adik bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah. Adik-adik, apa itu beasiswa KIP kuliah? KIP kuliah adalah beasiswa terbanyak kuotanya dan fasilitasnya sangat besar untuk adik-adik yang notabene orang tuanya kurang mampu. Jadi misalnya adik-adik keterima di UTBK SBMPTN dan diterima di KIP kuliah, maka adik-adik akan di-cover UKT selama studi. Jika adik-adik mengambil S1 atau D4, adik-adik akan mendapatkan fasilitas UKT selama 8 semester. Jika adik-adik kuliah di D3, maka adik-adik akan mendapatkan fasilitas UKT selama 6 semester saja. Dan ditambah dengan biaya hidup adik-adik. Nah, untuk biaya hidupnya rentannya adalah di angka 700 sampai 850.000 tergantung PTN yang adik-adik tuju. Yang itu didistribusikan setiap bulan yang insya Allah selama adik-adik studi. Adik-adik bisa bayangkan jika adik-adik lolos UTBK SBMPTN jalur sarjana, maka adik-adik akan mendapatkan UKT selama 8 semester dan uang saku selama 8 semester juga, artinya didistribusikan setiap bulan. Dan bagi adik-adik yang lolos UTBK SBMPTN di jurusan yang membutuhkan profesi 1 tahun, yang artinya S1 sarjananya 4 tahun dan 1 profesi, maka otomatis KIP kuliah juga akan otomatis membiayai selama 10 semester. Sekali lagi, ini adalah fasilitas yang sangat menggembirakan bagi adik-adik yang notabene ingin pendidikan tinggi tetapi terkendala oleh pembiayaan. Baik, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan mudah-mudahan adik-adik bisa lolos di SNMPTN, SBMPTN di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.